Alhamdulillahilladzi syara'a alaina bisyari'ati siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Thariqul Khair yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya untuk mengawali dan mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian amal ibadah yang telah kita kerjakan sampai dengan detik ini semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kultum pada pagi hari ini, saya ingin kembali meminjam sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh Mr. Okowe di film kartun yang berjudul Kung Fu Panda. Di ujung film itu ada salah satu adegan ketika Mr. Okowe itu mengatakan kemarin itu adalah sejarah, esok itu adalah misteri, tetapi hari ini itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita kembali bisa merasakan udara segar di bulan suci Ramadan. Padahal betapa banyak orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, yang bahkan mungkin mereka berdoa lebih banyak daripada kita, lebih sering daripada kita. Tetapi karena ajal dan batas usia membuat kemudian mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini, di pagi hari ini kita dihadirkan oleh Allah untuk kembali merasakan udara segar di bulan suci Ramadan ini, yang tentu akan sangat sayang kalau Ramadan ini berlalu begitu saja. Sangat sayang kalau Ramadan ini berlalu dengan sia-sia tanpa peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan saking istimewanya bulan suci Ramadan, ulama sekelas Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah mengilustrasikan bulan Ramadan ini dengan sebuah kalimat mutiara yang menarik untuk kita renungkan di pagi hari ini. Beliau mengatakan inna iddatash syuhur al-isna asyarah ka'aulati Yaqub alaihi salam wa syahru Ramadan baina syuhur ka Yusuf baina ikhwati. Kata beliau, bilangan bulan yang 12 itu ka'aulati Yaqub alaihi salam, itu ibarat seperti anak-anak dari Nabi Yaqub alaihi salam. Wa syahrul Ramadan baina syuhur ka Yusuf baina ikhwati, dan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lain itu ibarat seperti Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Barangkali kita akan sulit memaknai apa yang beliau sampaikan ini kalau kita tidak membaca kisah tentang Nabi Yusuf itu utuh, mulai dari awal sampai dengan akhir, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Yusuf, surat ke-12, terdiri dari 111 ayat. Semuanya menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari awal sampai nanti di akhir. Dan itu satu-satunya tempat di mana Allah menceritakan secara utuh tentang kisah Nabi Yusuf. Yang surat itu biasanya menjadi surat favorit ibu-ibu ketika ibu-ibu itu sedang hamil, karena berharap nanti kalau anaknya lahir laki-laki itu seperti Nabi Yusuf. Padahal kalau bapaknya wakil, ibunya terenggalek, dan itu paling banter kayak Hamka. Tapi itu sebenarnya tidak berlebihan loh. Bahkan Rasulullah itu ketika Mi'raj, beliau dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah ketika mengomentari ketampanan Nabi Yusuf itu, beliau mengatakan laqad utiya satrul husn, kata Rasulullah. Nabi Yusuf itu sosok yang dikaruniai oleh Allah dengan separuh ketampanan semesta. Kita bisa membayangkan betapa tampannya Nabi Yusuf itu. Separuh ketampanan semesta itu diberikan ke Nabi Yusuf seorang. Separuh sisanya itu diperebutkan laki-laki seluruh dunia, termasuk bapak-bapak yang hadir di sini. Ada yang dapat banyak, ada yang kebagian sedikit. Saking tampannya Nabi Yusuf itu. Tapi tentu bukan itu yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, karena beliau menyinggung bilangan. Itu artinya adalah kedudukan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, kita akan mendapati kisah Nabi Yusuf ini banyak mewarnai kehidupan Rasulullah. Bahkan nanti Rasulullah itu mengeluarkan sebuah kebijakan ketika beliau menjadi seorang pemimpin negara, itu menggunakan kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sekilas mereview kembali tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, maka sebenarnya kehidupan Nabi Yusuf itu tidak mengenakan. Mulai dari diiri oleh 11 saudaranya, kemudian dibuang di dalam sumur, kemudian diperjualbelikan, sampai kemudian beliau masuk penjara. Baru di ujung kehidupan beliau nanti beliau mendapati ending yang menyenangkan. Dan nanti ketika kita membaca kisahnya itu, di akhir-akhir kisah tentang Nabi Yusuf itu, saudara-saudara Nabi Yusuf itu menghadap kepada Nabi Yusuf dengan keadaan tak berdaya. Sementara Nabi Yusuf itu menjadi seorang penguasa di Mesir, yang pada momen itu sebenarnya Nabi Yusuf itu memiliki kesempatan dan kekuatan untuk membalas dendam apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Tetapi beliau justru memilih opsi untuk memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas dendam. Dan nanti sikap inilah yang ditiru oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu memaafkan orang-orang Quraisy, yang orang-orang Quraisy itu notabene adalah saudara-saudara beliau, keluarga besar beliau dari silsilah nasab yang sama, yaitu dari Fikr atau dari Quraisy. Ketika di Fathu Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap, mengepung semua orang di kota Mekah pada waktu itu, yang mereka itu tak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada Rasulullah, kecuali anak-anak muda yang sebagian kecil kemudian nanti bisa dipadamkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Ketika beliau sudah mampu mengumpulkan mereka dalam keadaan tidak berdaya itu, dan Rasulullah mampu untuk membalas dendam dari apa yang pernah mereka lakukan kepada beliau, mengintimidasi beliau, menghina beliau, mengusir beliau, bahkan mau membunuh beliau. Beliau bertanya kepada pembesar-pembesar Quraisy yang tak berdaya itu. Beliau mengatakan, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Kira-kira kalian itu enaknya diapakan, kata Rasulullah. Itu Bapak Ibu, orang-orang sudah ketakutan dengan kalimat itu. "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Kira-kira kalian itu enaknya diapakan? Maka tidak ada yang bisa mereka katakan kecuali mereka mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim. Jangan begitulah Muhammad, kamu itu kan saudaraku yang mulia, anak dari saudaraku yang mulia. Karena bukan orang lain. Sama dengan Nabi Yusuf yang menyakiti Nabi Yusuf, bahkan membuang Nabi Yusuf, itu bukan orang lain tapi 11 saudaranya. Dan kalimat itu mirip dengan yang disematkan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah sosok yang karim, ibnu karim, ibnu karim, ibnu karim. Beliau itu sosok mulia, anak dari orang yang mulia yaitu Yakub alaihissalam, anak dari sosok yang mulia yaitu Ishak alaihissalam, dan anak dari orang yang mulia yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah mendengar akhun karim, ibnu akhin karim, beliau mengatakan, "Al-yaum aqul kama qala Yusuf li ikhwatihi, la tasriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin," kata Rasulullah. Fa antum mutlaqa. Beliau mengatakan, hari ini saya ingin mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Beliau mengatakan, la tasriba 'alaikum al-yawm, tidak ada celaan bagi kalian. Tidak ada celaan bagi kalian. Semua selesai, kata Rasulullah. Anggap tidak ada apa-apa. La tasriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu zat yang maha rahim, maha penyayang di antara yang penyayang. Fa antum mutlaqa, kata Rasulullah, kalian bebas hari ini. Maka gara-gara sikap itu Bapak Ibu, nanti semua penduduk Makkah itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Di saat Rasulullah mampu membalas itu, Rasulullah justru memaafkan. Dan di dalam Sirah Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari ini dengan, inilah pemaafan terbesar. Beda dengan kita. Kita itu kadang ada saudara kita yang melakukan kesalahan sedikit, kita itu jangkitnya sampai lama. Padahal saudara sesama muslim, sesama mukmin, tapi kita itu lebih suka untuk memelihara kebencian itu. Padahal Rasulullah itu bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kalau seandainya mau dibunuh oleh orang lain, itu masih kecil Bapak. Tapi itu saudara-saudaranya dari silsilah nasab yang sama, itu orang-orang Quraisy. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika beliau mengatakan, inna iddatasyuhur al-isna asyara ka'awati Yaqub alaihissalam. Sesungguhnya bilangan bulan yang 12 itu ibarat seperti anak-anaknya Yakub. Barangkali di 11 bulan kemarin kita itu melakukan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Tetapi di bulan inilah saatnya kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya dosa-dosa kita itu diputihkan dari apa yang pernah kita lakukan di 11 bulan yang kemarin itu. Sebagaimana 11 saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang memiliki makar untuk mencelakakan Yusuf. Tetapi di ujung perjalanan dari ending kisahnya Nabi Yusuf itu justru Nabi Yusuf itu memaafkan. Dan barangkali itu yang sedang hari ini itu kita usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunnya kita di pagi hari ini itu bagian dari usaha untuk memutihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan as-shalawatul khams
wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza istanibul kaba'ir, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, sampai kembali dari isya ke subuh lagi. Kemudian dari Jumat ila Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, stasiun-stasiun pemberhentian ini itu adalah proteksi dari Allah, mukaffirat sebagai penggugur dan penghilang dosa-dosa kita, penghapus dosa-dosa kita. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, barangkali kita lalai, kita diberikan opsi di stasiun-stasiun pemberhentian itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Sehingga sebenarnya Allah itu nggak ingin kita itu jauh dari Allah. Bayangkan ketika kita tidur, ketika kita mau tenggelam di dalam tidur kita itu, ketika kita hampir tenggelam lebih jauh, dikumandangkan adzan subuh, akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di waktu zuhur ketika kita tenggelam dengan aktivitas dan pekerjaan kita, asik dengan pekerjaan kita, Allah panggil kita kembali di waktu zuhur. Dan begitu seterusnya di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya. Di momen-momen ketika kita itu hanyut dengan aktivitas kita, entah itu aktivitas pekerjaan atau aktivitas dengan keluarga, Allah panggil kembali kita. Tidak hanya sampai di situ. Di waktu Jumat kita dipanggil kembali oleh Allah. Di saat iman kita itu mulai melemah, Allah hadirkan stasiun berikutnya agar kita itu bisa mengisi ulang daya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap khutbah Jumat, khatib itu selalu menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan nanti dari Ramadan ke Ramadan Allah hadirkan kembali stasiun-stasiun pemberhentian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sekali lagi ketika kita kembali dihadirkan oleh Allah di pagi hari ini untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan ibadah, maka ini adalah anugerah. Mari kita manfaatkan momen ini, mari kita jaga keistiqomahan kita di pagi hari ini. Bukankah indah dan syahdu suasana seperti ini? Oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa berjamaah seperti ini, bisa menjaga ritme iman dan takwa kita sebagaimana yang ada di bulan suci Ramadan di awal-awal ini. Sampai kapan? Bukan hanya sekedar di sepanjang bulan Ramadan, bahkan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada perlunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.